Gue Dharma, gue asal Jakarta. Dari Jakarta. 19 tahun. Umur 20 tahun. 22 tahun, ntar lagi. Aku umur 21. 19 tahun. Umur 19 tahun. Gue sekarang kuliah di Monash University, Melbourne. Kuliah di BINUS. Kuliah di Unpad. Universitas Indonesia. BINUS University. Universitas Katolik Parahyangan. Universitas Katolik Parahyangan. ITB. Aku di Universitas Indonesia. Kanada, nama universitinya University of British Columbia. Gimana ya? Dengan status mah single, soalnya emang belum jadian aja. Enggak. Single. Single. Udah lama nggak single sih. Aku taken. Single. Hari ini enggak. Punya? Sahabat cowok. Deket sih, tapi mungkin gak deket banget ya. Ada. Punya. Tapi sedikit. Terbilang cukup banyak sih. Ada, main banyak sih sebenarnya. Karena acara sekolah sih, terus kayak it connected like that. Karena kebetulan waktu itu kita adalah satu pair, terus dia tuh naksir sama temen gue. We know that we are platonic aja sih dari awal tuh. Karena dia demen curhat gitu sih, dia jadi kayak sering ngobrol gitu, terus kita deket gitu aja sih sebenarnya. Suka saling cerita-cerita di vlog gitu sih. Karena gue sebagai orang yang udah nggak single, gue sering banyak masalah juga sih sama cewek gue kan. Contohnya cerita sama orang tentang masalah gue tuh enaknya cewek sendiri, karena ya mereka yang lebih connect dengan perasaan yang apa yang cewek gue rasain juga deh, jadi mereka yang paling bantu biasanya itu kalau masalah relationship ya. Sangat wajar kata aku. Wajar, kenapa enggak? Wajar banget sih. Wajar banget. Wajar banget dong. Ya wajar banget lah pokoknya. Kalau pertemanan kan nggak bisa dibatasin ya, nggak boleh dibatasin, boleh sama siapa aja. Yang harus dibatasinnya mungkin cara bertemannya sih. Menurut aku sih wajar, karena mau gimana pun juga gak selalu cewek temenan sama cowok itu jadi suka-sukaan gitu. Wajar-wajar aja sih, tapi ya asal jangan kelewatan gitu kan. Sekarang banyak banget yang kayak lu temenan tapi kok gitu. Mengikuti norma-norma yang ada. Sama pikiran cowok sama cewek tuh beda aja. Terus buat dapet insight dari lawan jenis tuh ya bagus aja sih. Nyaman juga sih, soalnya kan kalau cowok kayak drama free juga kan, jadi enak juga buat ngomong sama dia. Banyak hal yang mungkin gak bisa dipikirin sama laki-laki kali ya. Jadi kan karena gue punya pacar juga, jadi mungkin kadang juga cerita, atau mungkin ada itu juga bisa lebih mengenal karakteristik perempuan kayak gitu sih. Jadi kalau cowok-cowok aja kan monoton kali ya. Bagaimana melihat perspektif itu nggak cuma dari satu sisi, tapi dua sisi. Kita punya nilai-nilai yang sama dalam kehidupan. Apapun yang terjadi di hidup aku atau apapun decision making proses aku, dia bisa jadi second brain yang aku percaya gitu loh. Jujur iya. Lebih nyaman sama sahabat ini cewek. Bisa jadi sih, tapi nggak untuk semua aspek sih. Kalau gue sama aja. Mungkin sama ya cowok cewek, tapi mungkin obrolannya yang beda. Mungkin kalau cewek soalnya bisa lebih ngerti gitu kayak gimana. Kalau cowok kan pasti dibalasnya bercanda lagi gitu. Bahasa-bahasa. Kayak perbedaan itu loh. Kayak udah gue contohin magnet gitu. Magnet itu positif dan negatif gitu. Bisa saling maksudnya bisa klop gitu, bisa jadi salah satu temen yang salah satu misalnya bestian gitu misalnya. Itu tuh kata gue karena perbedaan perspektif juga gitu. Karena ya pada dasarnya positif dan minus itu akan saling menyatu gitu. Bisa ngasih point of view yang lebih detail, point of view yang lebih yang nggak kepikiran ketika gue tanya dan gue dapatkan dari teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang laki-laki. Cerita biasanya laki-laki tuh lebih nggak judgmental, bisa ngasih vibes atau nyemangatin aku, tapi dalam cara yang lebih santai.
kayak ada sesosok perempuan aja sih yang bisa semangatin lu di hidup lu gitu? Sebenarnya banyak banget sih, jadi lebih fleksibel juga. Seringnya sih lebih asik. Benefitnya kadang itu lebih ke arah emosional sama rasional sih. Kalau sama temen cewek itu kadang ada julid, ada recetnya ya, karena mau gimana pun juga itu kita. Tapi kalau misalnya sama cowok, mungkin dia lebih ngomongnya pahit, tapi rasionalnya ada gitu loh kadang. Wajar sih kalau menurut aku. Karena ini agak aneh sih, karena pacarku yang sekarang awalnya dari sahabat cowok. Wajar banget. Wajar sih, banyak yang terjadi ke orang lain, tapi buat aku sendiri enggak. Menurut gue wajar aja, karena kalau gitu ketika kalian berdua doang kan kalian mengenal satu sama lain lebih intim. Kalian mengenal background-nya dia seperti apa, walaupun pada awalnya nggak ada intention untuk saling suka misalnya. Perasaan itu nggak bisa diatur mungkin. Wajar iya. Wajar sih. Sebenarnya pada akhirnya people say that kayak ya udah your best lover is your best friend gitu kan. Nah makanya memang ada borderline yang harus jelas saat orang-orang ini tuh menganggap ini tuh pertemanan best friend atau significant other as a lover. Pasti pernah sih. Kadang emang akunya juga terlalu dekat dan nggak bisa ngasih kepercayaan gitu. Tapi lambat laun semua bisa baik-baik aja kok. Kok pernah sih? Enggak sih. Kalau dipermasalahkan pasti ya, tapi jangan pemikirannya permasalahan tuh langsung kayak berantem atau apa, enggak. Nah, pasti ada boundary tertentu yang harus kita lakukan ya dengan pasangan. Enggak, FYI aku dulu terakhir tuh udah pacar SD kali ya. Dan lucunya lagi pas aku masuk SMA kan aku pindah ke Bandung gitu. Terus my ex-boyfriend jadi sahabatan sama sahabatku yang sekarang karena mereka satu sekolah gitu. Cuma kalau misalnya single itu terserah masing-masing sih, karena gaya pertemanan orang-orang beda-beda sih. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, ya selama kita nggak membuat pasangan kita itu berpikir yang enggak, selama kita tetap menghargai pasangan kita itu nggak masalah. Kalau menurut gue barrier-nya ya anything that's above hugging. Karena ya gak usah aneh-aneh aja gitu. Menurut gue sih saling ini aja sih, maksudnya kayak oke, gue sadar gue sahabatan sama lu sadar gue sahabatan sama gue, sahabatan bukan itu batasannya. Jadi batasannya itu ada di kata sahabatan itu sendiri. Pasti relatif ya, tapi kalau menurut aku batas yang harus kita pahamin itu ya nggak antara gender itu tadi gitu, tapi lebih ke ya kita nyaman gak gitu berteman sama dia, berteman sama si itu, si ini. Itu aja sih, mau cowok mau cewek sebetulnya. Ya itu yang pertama, jangan baper. Kalau misalkan dia tiba-tiba ngilang, jangan nyariin. Kalau tiba-tiba dia muncul, jangan tiba-tiba kaget. Cari orang yang bisa lo percaya. Intinya kalau ada apa-apa semua bisa dikomunikasiin sih menurut aku. Cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok, semua bisa jalan-jalan aja selama komunikasinya lancar. Kalau misalnya memang saling punya pacar, ya jangan mencoba untuk menggantikan kekurangan yang dimiliki pacar itu. Karena biasanya kayak ada feelings gitu muncul karena saling curhat, terus kayak kenapa ya cowok gue nggak kayak gini, terus di saat best friend-nya dia cuma feel that position, akhirnya cowoknya ngerasa oh kayaknya dia lebih ngerti deh kayak gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Teman lawan jenis kan sebenarnya udah jadi ya ada yang setuju ada yang nggak setuju dari dulu, sebenarnya udah lama. Nggak sedikit juga yang nggak setuju kan sama teman lawan jenis ini. Kalau aku pribadi sih sangat setuju dia teman lawan jenis. Nanti pas sudah besar juga kita punya rekan kerja pasti ada cowok ada cewek, dan nggak bisa dibatasin itu. Bisa ngebantu karir kita juga, bisa ngebantu semua lah. Kita bisa sharing sama siapapun. Jangan lakuin apapun yang lo nggak mau pacar lo lakuin. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau emang lo nggak mau pacar lo tuh temenan sama cewek lain sejauh apa, ya berarti lo nggak usah kayak gitu juga. Karena basically itu kunci dari amannya pertemanan dengan lawan gender, tapi at the same time juga punya pacar. Jangan pernah menutup diri sama siapapun, karena yang tadi aku sampein bahwa banyak relasi, banyak manfaat, tapi itu bukan berarti kita jadi ngejudge orang yang memang dia menutup diri dari dunia luar, karena
dengan cara menghargai mereka tuh merupakan salah satu norma yang paling utama dalam bersosialisasi dan menjalankan peran kita sebagai makhluk sosial. Saling respect aja untuk mencegah ke sesuatu yang lebih dari sahabat. Mungkin perempuannya juga bisa menjaga diri dan laki-laki juga bisa menjaga diri juga gitu. Sama-sama mengerti sih menurut gue. Jangan sampai dibuka hati sih. Kalau temen cowok lagi baik, soalnya mau gimana pun juga mereka kan temen gitu. Do it. Why not? It's one of the best friendships. Be friends to whoever you want to be friends to. Lo cari teman sebanyak-banyaknya, mau laki-laki perempuan. Don't let gender be in your way of being friends with someone. Ya kembali lagi, kalau kalian punya pacar, intensinya tetap harus ke pacarnya dibanding ke sahabatnya. Keep going, karena menurut gue itu nggak ada masalah sama sekali. Jangan sampai baper, itu aja sih.